Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat kita bertemu kembali untuk kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu bersama Tuhan pada siang hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada siang hari ini mempunyai kerinduan kepada Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik untuk saya dan saudara. Haleluya, mari kita naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, 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 oh. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami tidak akan takut. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat mukamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat. Dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel, bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Silakan hambanya Pak Pastor Rico Seta, seorang kapten yang diurapi Tuhan, akan menyampaikan firman Tuhan dan beliau mungkin akan bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikannya. Silakan Pastor. Siap, shalom semuanya, selamat pagi.
Shalom. Jakarta, waktu Makassar, apa kabar? Luar biasa, Pastor. Terima kasih, suatu kehormatan sekali lagi bisa diundang berbicara di sini. Segala kemuliaan, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan ya. Amin. Baik, hari ini kita nggak punya waktu terlalu lama ya, cuma kurang lebih berapa? 45 menit apa 30 menit ya? 30 menit, Pastor. 30 menit ya, oke, kita kilat aja. Aduh, kangen juga nih ke Makassar, kita bicara di GBI Rock. Waktu Iya. itu GBI Rock selalu meminjamkan kami tempat untuk Bible study buat para refugees. Ya, atas nama teman-teman kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat Puji Tuhan. GBI Rock. Kiranya Tuhan memberkati di mana gereja itu berdiri. Baik, hari ini saya mau share sedikit mengenai hubungannya mengenai kesaksian dan hidup sebagai seorang hamba. Kita buka di hamba yang setia, kita buka di Matius 25 ayat 23. Kalau boleh nggak kita sambil interaktif, ada yang mau baca, silahkan. Supaya kita nggak hanya searah aja. Matius 25 ayat 23. Silakan kalau ada yang sudah dapat, boleh dibaca. Matius pasal 25, ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Ayat ini adalah salah satu yang saya pegang dalam saya hidup berjalan bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kesaksian saya tentang Palu, bagaimana kok orang kan banyak tanya ya, kok Captain bisa dengar suara Tuhan? Itu kan yang paling gampang pada umumnya ya. Sebetulnya suara Tuhan itu bisa didengar oleh siapapun. Karena sifat daripada Tuhan itu dia berbicara bisa lewat suara atau oral, tapi bisa juga dia berbicara melalui hikmat, melalui pikiran, melalui jiwa, melalui roh, ya kan? Perasaan pun dia berbicara berbagai macam. Ada yang dari mimpi, tapi memang ada key utama bagaimana engkau dipercaya. Sehingga pada saat di ayat itu kita baca, engkau ada sampai dipuji tuannya. Ini kan suatu perumpamaan ya. Kerajaan sorga tentang perumpamaan ini. Tuan yang pergi ke luar negeri, dia mempercayakan ladangnya atau pekerjaannya atau talentanya kepada kita-kita semua. Jadi hamba yang baik, hamba yang setia. Kalau tuannya udah bicara seperti itu, artinya hidup Anda dan saya sangat dinilai oleh Tuhan. Hidup orang ini berkualitas apa tidak? Kalau di ayat-ayat lain, orang yang melakukan kehendak Bapa itu menjadi yang utama di dalam kebenaran firman. Jadi kalau kita pada saat itu, bagaimana sih kok bisa mendengar suara Tuhan? Tuhan banyak sekali ajar saya melalui kehidupan sehari-hari. Saya banyak diajar kepada suatu perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang simple. Berapa banyak, ini mungkin pernah saya sharingin juga, berapa banyak dari kita ngaku sebagai anak Tuhan, kalau kita keluar dari gereja, keluar dari rumah kita, lihat di jalan, ada sampah, kita diem aja. Ada nggak yang pernah kepikiran, ini sampah kok berantakan ya, saya beresin. Have you ever serve your country? Have you ever serve your society? Gitu, sebagai hamba yang setia dipercayakan kepada suatu perkara yang simple. Ini terjadi benar pada saat kejadian Palu. Co-pilot saya namanya Muhammad Diki. Dia lagi jalan sama saya di terminal. Kemudian saya lihat ada sampah di terminal dibuang.
Terus tiba-tiba dengan seragam saya ambil, saya pick up. Kemudian co-pilot saya, Muhammad Diki ini bertanya, Captain, ngapain ngambil kotoran? Itu kan ada orang yang kerja. Iya. Saya ambil ya, kalau nggak ada orang lain, adanya kita, ya saya ambil dong. Kita namanya orang profesional, nggak hanya profesional di dalam pekerjaan, tetapi profesional di dalam kehidupan. Karena yang menentukan Anda profesional apa tidak adalah karakter Kristus di dalammu dan integritas Kristus di dalammu. Itu yang menentukan Anda profesional apa tidak. Gitu. Jadi, oh begitu ya. Nah, mulai dari situ, firman itu bisa masuk kepada co-pilot saya, Muhammad Diki. Akhirnya saya mulai cerita bahwa segala sesuatu yang kau lakukan ini harus seperti untuk Tuhan. Gitu. Jadi engkau harus setia kepada perkara kecil. Di situ saya sebetulnya siapa sih yang nyuruh saya ngambil sampah? Bukankah saya sebetulnya bisa panggil orang lain untuk ngambil sampah? Tapi hari itu saya benar-benar bertahun-tahun saya jalani suara itu yang ngajar saya untuk ambil sampah. Saya masuk ke toilet pesawat, ada yang kotor, saya nggak suruh orang. Saya bersihin sendiri. Karena apa? Tuhan sendiri yang ngajar. Saya dipercayakan kepada suatu perkara kecil, mungkin menjijikkan, mungkin orang lain nggak mau ya. Bahkan ibu saya kalau saya kasih kesaksian tentang ini, dia sebel banget. Ngapain sih kamu kasih kesaksian tentang sampah? Well, ini adalah sesuatu yang istilahnya ironis. Kita kalau di kumpulan orang-orang yang sedang berdoa, menara-menara doa, kita bilang kita cinta bangsa Indonesia, NKRI harga mati, tetapi kita ngelihat sesuatu tidak teratur di dalam kehidupan kita, lihat sampah, lampu merah kita terabas aja, ya kan? Pajak kita nggak bayar, listrik nyolong, hal-hal sepele. Banyak orang jatuh kepada sesuatu hal-hal yang sepele gitu loh. Kemudian dari situlah, dari sampah itu, saya bisa masuk firman kepada seseorang ini. Berapa lama kemudian, co-pilot saya Muhammad Diki ini dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi saya masuk di Palu. Sampai akhirnya, kalau mungkin pernah dengar kesaksian saya, bagaimana Tuhan berbicara untuk cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Keputusan yang sangat sulit hari itu saya untuk ambil, karena semuanya fine-fine saja. Semuanya fine-fine saja. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang aneh di dalam di Palu atau di mana. Tetapi di situ saya seorang diri memutuskan untuk, oh iya, saya ikuti suara ini. Akhirnya saya bertolak belakang dengan ratusan orang yang saya minta untuk mempercepat suatu proses. Akhirnya saya harus hektik sendiri. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu dengar bagaimana saya lolos dari gempa dalam fraction of second, di mana gempanya itu di detik terakhir saya terbang, lepas landas, roda belakang saya impact dengan 7,7 skala Richter yang dahsyat menghantam Palu. Dan di situ pun saya masih belum tahu, setelah saya Palu Makassar, di Makassar saya baru kasih tahu kalau Palu hancur, airport hancur, ada tsunami, ada gempa, kemudian ada likuifaksi ya, tanah yang bergerak. Jadi kembali lagi bagaimana engkau dinilai oleh Tuhan. Ini penting banget. Orang Kristen, orang beriman. Bagaimana pribadimu menyenangkan hati Tuhan sehingga dia mengucapkan sesuatu kepada Anda. Wow, engkau anakku yang luar biasa. Engkau anakku yang baik. Engkau adalah anak yang setia. Ini penting banget. Saya banyak belajar dari kasus Palu kemarin. Ternyata kesetiaan itu mahal harganya. Mahal harganya. Nggak semua orang memiliki kesetiaan. Kalau dia punya mau, baru dia setia. Pernah nggak kita ini sebagai anak Tuhan? Saya mungkin pernah share juga di beberapa teman-teman, saya suka punya doa begini. Tuhan, duduklah engkau di tahta. Nggak usah repot-repot pikirin aku. Aku akan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak. Saya selalu bilang sama Tuhan, saya mau jalan kaki, saya mau naik sepeda, saya mau merangkak, saya akan lakukan segala pekerjaanmu. Sampai garis akhir, sampai saya dipercayakan. Saya belajar untuk nggak ngerepotin Tuhan. Berapa banyak kita lihat
zaman-zaman sekarang Tuhan itu menjadi kayak pesugihan, betul apa tidak? Banyak orang Kristen berdalih, kan ada firman-Nya, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka. Ya kan? Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Betul, betul sekali. But have you ever bless your God? Pernahkah Anda memberkati Tuhan dengan hidupmu tanpa merepotkan Dia? Bukan masalah boleh apa tidak boleh. Ya, kalau ada seorang anak kecil, dia yang sebetulnya sudah saatnya dia bermain, kemudian anak kecil itu nggak pernah minta apa-apa sama bapaknya. Kira-kira bapaknya akan mikir apa? Ini kenapa ya anakku ya? Nggak pernah mau minta ini, minta itu. Justru anak ini akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Bapaknya pasti akan, karena dia nggak pernah minta, pasti dikasih surprise yang luar biasa. Pasti dikasih suatu reward yang luar biasa. Saya belajar, Father, Engkau mengerti betul tantangan apa yang ada dalam hidupku. Satu hal yang selalu aku minta, Tuhan, beri aku kekuatan untuk bisa melewati semuanya ini. Berikan aku juga kesetiaan untuk aku bisa sampai di garis akhir. This is very important. Saya selalu bilang, jangan kita jadi anak-anak yang gampang. Jadi anak-anak yang take it for granted. Jadi anak-anak yang, oh ada Yesus, dikit-dikit, ya, dikit-dikit. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Bukannya nggak boleh. Wait. Kuasa telah dipercayakan kepadamu juga. Kepada engkau dan saya untuk melakukan suatu perkara. Tetapi have you ever collaborate? Berapa banyak doa-doa kita ini hanya sebatas minta-minta. Paling mentok worshiping. Prayer hanya masalah worshiping. Tetapi have you ever communicate, discuss with God? Tuhan, saya mau melakukan pekerjaan ini. What shall I do? Apa yang harus aku lakukan? Hamba yang setia, hamba yang baik, sehingga Tuhannya mengeluarkan suatu perkataan yang istilahnya, I'm amazed with you. Emang nggak kita bayangin Tuhan, saya pengen buat Tuhanku itu istilahnya delighted in me. Saya pengen Tuhan saya itu melihat saya nih orang yang bisa kupercaya, orang yang sangat setia. Lihat Ayub, ya kan? Sampai pada saat Ayub mau dicobai, nggak ada orang yang kayak Ayub. Mengenai kesaksian tentang COVID pun juga saya sama. COVID hari itu orang juga aneh. Kok kamu nggak pernah doa kesembuhan? Saya bilang, saya selalu minta kekuatan untuk melewati segala macam badai. Kalau dipikir, saya ini satu-satunya pilot yang masih hidup kena COVID. Hampir seluruh pilot network yang ada, itu kalau kena COVID keadaannya parah, lewat. Tetapi saya selalu bilang, Tuhan, lebih baik aku mempersiapkan hari-hariku untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah aku buat dalam hidup untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ada dua hal yang saya minta pada waktu saya kena COVID. Saya minta, Tuhan, kalau saya sembuh di dalam nama Yesus. Tetapi sekalipun aku tidak, aku tahu bahwa tangan-Mu memenggangku. Tetapi apa yang saya sampaikan kepada Tuhan, sampai garis akhir hidupku, aku akan tetap memberitakan Injil atau kabar keselamatan kepada siapapun yang kutemui. Aku tidak memusingkan diriku sendiri. Kalau kita baca di 2 Timotius 2, bisa ada yang buka 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Hari itu kalau ada orang berdoa untuk kesembuhan saya terima, saya amini. Tetapi dari mulutku, aku bilang, Tuhan, aku sedang sakit sekali, parah sekali. Tetapi izinkan aku, by your spirit, aku mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2, ayat 3 dan 4. Ada yang bisa baca, boleh? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan memiliki mentalitas prajurit.
Berapa banyak? Enggak semuanya. Prajurit tuh bicara begini. Komando itu yang menjadi hal yang paling utama untuk dia lakukan. Artinya dia fokus sama komandonya, fokus sama komandannya untuk dia lakukan. Berapa banyak kita gereja rutin, baca Alkitab rutin, ikut doa-doa menara, ikut apapun, tetapi tidak memiliki mentalitas sebagai prajurit. Prajurit itu adalah hamba yang setia, hamba yang benar-benar melakukan, kalau dibilang prajurit itu sampai dia bilang apa? Saya mau mati untuk suatu perintah. Berapa banyak, gini, kalau kita pikir, prajurit tentara, TNI, dia mati untuk negara ini, NKRI. Sesuatu yang sebetulnya, kalau kita lihat, tidak ada janji apa-apa di balik matinya seorang prajurit untuk negara ini. Ayah saya adalah tentara, ayah saya adalah pilot tempur. Pada suatu saat dia datang kepada saya, dia ambil medali. Medali apa? Medali Taman Makam Pahlawan. Dia bilang sama saya ini kebanggaan saya satu-satunya dalam hidup sekulernya ya, yaitu saya masuk ke dalam Taman Makam Pahlawan. Reward apa yang diterima oleh ayah saya? Enggak ada. Dapat mobil? Enggak. Dapat rumah? Enggak. Dia pahlawan untuk negeri ini. Tetapi dia taat kepada suatu perintah. Anda dan saya diberikan segala kemuliaan. Ini selalu saya bawakan kepada teman-teman di Wahyu 3 ayat 21. Boleh kita baca. Ini reward Anda dan saya. Reward Anda dan saya. It's just amazing. Mungkin ada yang bisa bacain Wahyu 3 ayat 21. Boleh, kalau ada yang dari kita mau baca, silakan. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Hamba-hamba yang setia. This is the reward yang disediakan kepada engkau dan saya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bapak Ibu pernah ngebayang nggak? Tahta, ini pernah saya sharingin di grup Bible Study. Tahta itu hanya milik raja seorang. Tidak boleh Anda sentuh. Anda duduk di tempat raja, hidup kita istilahnya kelar hidup lo, kan gitu ya. Anda akan dieksekusi mati. Look how good is your God. Dia akan mendudukkan dirimu dan saya di atas tahtanya. Ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Kita sebagai prajurit Tuhan fokus kepada tahta ini. Di mana tahta itu terdapat kehendak Bapa. Fokuslah kepada Kristus supaya engkau menjadi hamba yang setia. Supaya engkau dan saya menjadi hamba yang baik dan setia. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, betapa luar biasanya engkau gitu loh. Banyak anak Tuhan tidak mau mati untuk Kristus. Sedangkan ayahku mati untuk negeri ini, yang sebetulnya negeri ini tidak menjanjikan apa-apa. Dia mau mati sebagai prajurit. Tetapi kita telah mendapatkan reward yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi banyak anak Tuhan tidak memiliki sifat prajurit. Tidak memiliki militansi sebagai anak Tuhan. Sehingga hidup kita selalu yang dikedepankan adalah kalah menang untuk diri pribadi. Tetapi have you ever think of winning for others? Gitu. Winning people. Kalau tadi pesan daripada Pastor Timotius Arifin, saya lihat kedatangan Tuhan sangat dinanti-nanti. Kedatangan Tuhan sangat dinanti-nanti oleh setiap kita, betul nggak? Tetapi hati-hati gereja. Sudahkah ladang yang dipercayakan kepadamu tertata rapih? Sudahkah tuaian dituai? Berapa banyak dari kita euforia dengan kedatangan Yesus, lupa dengan tanggung jawabnya. Prajurit-prajurit Tuhan punya tanggung jawab yang luar biasa. Matius 5 ayat 13, dia bicara tentang garam dunia, terang dunia.
engkau didesain. Sehingga saya melihat begini, pelayanan itu bukan aksesoris. Engkau didesain sama Tuhan, di-redesign sama Tuhan untuk bisa untuk menjadi pelayan dia, menjadi prajuritnya. Engkau didesain jadi garam, engkau didesain jadi terang. Karena apa? Dunia sudah sekarat dengan namanya apa? Kebinasaan. Iblis sudah pesta kalau kita nggak buat apa-apa. How many times kita sebagai gereja, gereja individu, bukan gereja organisasi, bukan gereja persekutuan, bukan. You are the living church because you are serving the living God. Berapa banyak kita sudah melakukan tanggung jawab sebagai hamba terhadap ladang yang dipercayakan Tuhan. Berapa banyak jiwa yang Anda sudah selamatkan. Kembali lagi, saya nggak pernah jauh-jauh dari ini, karena this is the main business, main job daripada seorang prajurit. Membawa kemenangan, membawa keselamatan bagi bangsa, bagi rakyat, bagi jiwa-jiwa. Engkau dan saya, garam dan terang dunia. Engkau dan saya diminta mengubah dunia. Have you ever think how important you are in the eyes of God? Sehingga reward-nya sangat luar biasa. Engkau akan didudukan di tata. Will you die for Christ? Baru dikasih isu propaganda kristenisasi, kita sudah mundur 1000 langkah. Ya kan? Berapa banyak kita menyampaikan Tuhan Yesus memberkati. Di grup-grup sekuler yang Bapak Ibu punya. Kalau ada orang berturut berduka cita, apa yang kita katakan? Maksimal kita cuma nulis, Tuhan memberkati. Kalau ada yang ulang tahun atau sakit, kiranya Tuhan mengangkat kesembuhanmu. Tuhan siapa? Have you ever known? Siapa komandanmu? It's Jesus. Anda harus bilang, Tuhan Yesus menjamahmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengubah hidupmu. Berapa banyak kita nggak berani ngomong nama Yesus. Church, kita bukan hamba yang setia loh. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Betul apa tidak? Karena gini, bicara masalah salib itu bukan penderitaan hidup. Bicara masalah salib adalah menyampaikan tentang kematian Kristus, dan Kristus itu kepada siapapun. Siapa dia? Ya, berapa banyak orang-orang ya suka bilang, aduh bisnis gue lagi ambrol nih, gue harus pikul salib. Waduh, keluarga gue lagi berantakan, gue harus pikul salib. No. Salib has nothing to do with that. Salib itu bicara tentang Anda menyampaikan berita tentang Yesus kepada siapapun. Engkau adalah hamba-hamba yang setia. Sehingga apa? Hamba-hamba yang setia ini nanti akan mendapatkan upah. Sehingga Tuhannya akan menyampaikan segala sesuatu. Saya cepat aja, ada berapa mahkota yang akan disediakan? Minimal ada 5 mahkota yang engkau sediakan. Yaitu pertama, mahkota kehidupan. Yang kedua, mahkota kemuliaan. Yang ketiga, mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan. Mahkota-mahkota yang disediakan oleh Tuhan untuk engkau ambil. Karena engkau dianggap sebagai hamba yang setia. Ini orang Kristen harus tahu berapa macam mahkota yang akan di-crown to you, yang akan dimahkotai kepada dirimu. Saya sangat senang dengan Ulangan 34 ayat 5, 6, dan 7. Boleh kita baca? Ulangan 34 ayat 5 sampai 7. Kalau ada yang bisa baca, boleh. Tinggal 5 menit ya waktunya ya. Ada yang bisa baca? Ulangan 34 ayat 5, 6, 7. Lalu matilah Musa, hambanya Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya,
yang menguburkan Musa siapa ya? Ada yang tahu? Kira-kira siapa yang menguburkan Musa? Tidak ada yang tahu. Kalau Firman bilang. Kalau di Firman dibilang yang menguburkannya ada dikuburkannya lah, nyanya huruf besar. Artinya Tuhan sendiri yang mengubur Musa. Bapak Ibu tahu Musa itu masih 120 tahun ya usianya ya. Ya, dia masih sehat, tetapi sudah harus mengakhiri hidupnya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ini juga saya pernah bahas di Bible Study. Jadilah hamba Tuhan yang membuat Tuhan itu hormat sama Anda. Jadi kalau Anda melihat bagaimana sih proses penguburan seseorang, yang kita lakukanlah. Semua orang akan datang dengan jas hitam, betul ya? Memberikan penghormatan yang terakhir. Have you imagine kalau Anda nanti meninggal, yang ngubur itu Tuhan. Bagaimana? Kuburan itu ya, pastikan orang kalau mati ya, itu akan dibersihin badannya, disapi, kemudian istilahnya dikain kafanin ya. Kemudian apa? Tuhan gali lubang. Untuk istilahnya ini kan gambaran aja supaya Anda dapat gambarannya. Dia memasukkan Musa, dia angkat Musa, dia taruh di lubang. Nggak mungkin dia cuma ngangkat begitu dilempar. Nggak mungkin. Pasti Tuhan sendiri yang melakukannya. Dia tutup kuburnya, kemudian ngapain terakhir? Kalau kita lihat kubur peti mati udah mulai turun, ya saya melihat penguburan ayah saya, semua orang salut memberi hormat yang luar biasa. Saya rasa Tuhan akan memberikan hal yang sama kepada Anda sebagai hamba yang setia. Belajar dari Musa, Tuhan sendiri yang datang membersihkan Musa, menyapi, mengain kafani, menggali lubang, dia kubur, dia tutup. Kemudian dia berikan hormat kepada Musa, istilahnya begitu. Salut engkau hamba yang setia. Engkau hamba yang luar biasa. Hamba yang luar biasa pasti melakukan kehendak Bapaknya. Ya, berapa banyak kita di tempat ini yang mau jadi hamba yang setia. Prajurit-prajurit Tuhan yang mau mati untuk Kristus. Jadi jangan pergunakan Kristus hanya untuk memenuhi ego Anda dan saya. Jangan pakai Kristus hanya doa isinya, hanya sesuatu yang kita minta-minta untuk Tuhan penuhi dalam hidup kita. Keluarlah dari box seperti itu. Tapi doa dipakai untuk berbicara. Tuhan, pada saat aku sakit di rumah sakit, saya bilang, apalagi yang harus kulakukan bagimu? Sakitku parah, saya bilang, Tuhan, saya naikkan pujian, saya baca firman keras-keras. Setiap orang yang datang, saya beritakan firman Tuhan. Sampai akhirnya 2 pasien mengalami mujizat, saya masih di rumah sakit itu. Wow, jadi saya selalu tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Sebagai prajurit, kalau Anda sedang kena peluru, kena tembakan, Anda terkapar di medan perang. Kita sekarang bukan ada di medan pelatihan, tapi kita sudah ada di medan perang. Kalau kau kena peluru, engkau terkapar. Kalau ada musuh datang sama dirimu, apa yang kau lakukan? Pasti engkau juga akan apa? Membunuh musuhnya. Perlengkapan senjatamu tidak pernah akan kau lepas dari penghabisan. Engkau akan menembak musuh. Walaupun kau juga ditembak. Kalau hari itu saya dipanggil Tuhan, saya tahu betul saat aku dipanggil pasti tangan Tuhan menuntun hidupku. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya. Perlengkapan rohani itu dipakai. Terakhir sebelum kita tutup, ada di mana perlengkapan rohani yang Bapak Ibu harus tidak hanya hafal, tetapi Bapak Ibu harus lakukan, harus hidupi, Anda harus latih. Efesus 6. Kita buka perlengkapan rohani, atau gampangnya gini aja ya, teman-teman, saya selalu ngajar yang paling gampang dari kepala. Apa di sini namanya? Ketopong keselamatan, berbaju zirah, keadilan, berikat pinggang, kebenaran. Kita pakai perisai iman, pedang roh, ya, dan memiliki kasut yang ada di kaki yang rela
memberitakan Injil. Sekali lagi Bapak Ibu, memiliki kasut yang rela memberitakan Injil. Di situ di ayat pembukanya di Efesus 6, dibilang berdirilah tegap. Engkau dan saya diminta berlatih, memiliki otot-otot rohani yang sanggup membawa perlengkapan rohani yang berat. Sehingga pada saat Anda terkapar, kena peluru, Anda tetap, walaupun Anda terbaring berbaring, engkau tetap masih pakai peralatan perang sampai titik darah penghabisan. Musuh datang, engkau tetap tembak dia, engkau tetap pedang dia, betul nggak? Engkau tetap bisa protek dirimu dengan perisai. Tapi kalau engkau harus dipanggil Tuhan, pergilah sebagai seorang hamba yang setia, yang membuat Tuhan respect sama Anda, memberikan penghormatan yang luar biasa seperti Musa. Lakukan apa yang menjadi kesenangannya Kristus. Apa yang menjadi keinginan Bapa. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berteriak atau bicara atau nyembah atau ngomong masalah Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadilah hamba-hamba yang setia. Engkau adalah prajurit yang harus mati. Mati ini bukan kata kiasan. Tetapi mati, benar-benar mati untuk Kristus. Memberitakan Injil kepada siapapun, segala makhluk. Nolong mereka yang kesulitan di pinggir jalan. Bahkan perkara kecil, kalau engkau lihat sampah gereja, keluarlah, lihatlah ada sampah, pungut. Dari situ engkau dipercayakan perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Biar kiranya firman ini menjadi rema dan kulakukan dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. In the name of Jesus we pray. Amen. Melalui perjamuan ini, kita perbarui komitmen kita dengan Tuhan. Kita perbarui perjanjian kita dengan Dia. Dia berkata, Tuhan, pakailah hidup. Jadikan cita-citaku menjadi pahlawan Kristus. Lama syangka. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Dan setiap kali engkau memakan, engkau mengingat akan korban. Kristus telah menjadi pahlawan. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Kita pengikutnya pun menjadi pahlawan di hari-hari terakhir. Rahabasyik. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Yesus jamah. Oh Yesus jamah, damai penuh di jiwaku. Sesuatu tak terjadi dan aku tahu Yesus jamah. Jadi jamahan kuasamu
yang mengubah setiap kami. Kami jadi baru, hidup baru, tujuan hidup yang baru. Terima kasih. Sudah ia makan, lalu mengambil cawan. Kita angkat cawan dikit. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Minumlah. Dan setiap kali kau meminumnya, kau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damailah kami, lawatlah kami, Tuhan umat-Mu. Oralah basyaka badak. Naikkan syukur, naikkan syukur buat kasih setianya. Oh, Yesus jadi jamahanmu, Yesus, yang menjadikan kami baru. Tubuh kita menjadi baru, yang sakit disembuhkan. Tubuh Kristus semua sehat. Baru dalam visi, baru dalam pengharapan. Allah hasyada, urabasyaka, tak berubah, dan aku tahu Yesus jama, ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Pastor Rico, yang Kau telah kirim untuk menyampaikan pesan-Mu kepada umat-Mu. Hamba-Mu berhenti, tapi kuasa Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, supaya kami didapati semua adalah pahlawan-pahlawan Kristus, yang siap berkorban bagi Dia, yang tidak memusingkan persoalan pribadi. Hanya satu hidup bagi Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi. Di mana Engkau menyertai di dalam tugasnya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pilot, penyertaan-Mu, kemuliaan kuasa kebangkitan makin nyata dalam hidup hamba. Supaya orang-orang di sekitarnya boleh menerima kesembuhan, boleh menerima pemulihan lewat pelayanan beliau, boleh mengubah nasib, boleh mengubah kota dan bangsa, hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apa yang jadi pergumulan saudara, bicaralah kepada Dia. Apa yang menjadi cita-cita saudara, sampaikanlah kepada Dia. Mungkin saudara sementara ini tidak melihat jalan Tuhan, tetaplah percaya. Setialah dalam perkara-perkara tertentu. Kau akan dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Maka lihatlah hati umat-Mu, berseru nama-Mu, kasihani umat-Mu, nyatakanlah hidup-Mu kepada
jamah dan jangkau saat ini. Dalam nama Yesus, terimalah jamahan Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan terimalah berkat dari Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib Yesus Kristus nama. Tuhan tetap memberkati engkau. Tuhan tetap melindungi engkau dari segala malapetaka yang sedang menimpa orang fasik. Supaya kau tetap berdiri, menjadi pahlawan Kristus. Menjadi seorang yang berjuang untuk kerajaan. Diberkatilah usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pada waktu masuk rumahmu, diberkati pada waktu keluar rumah, supaya apa saja yang kau kerjakan, Tuhan Yesus membuat berhasil selalu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, sekali lagi katakan,